Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pesan bagi setiap wanita muslimah mukminah yang ingin kerja di kasino, ingin kerja di bar, ingin kerja di tempat-tempat maksiat. Perlu diketahui dunia tempat ujian, tetapi ujian itu tidak berakhir lama. Paling lama ya sebatas kehidupan dunia saja. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Rata-rata usia umatku berkisar 60-70 tahun. Sebelum itu juga bisa dipanggil sama Allah, sesudah itu juga bisa dipanggil sama Allah. Tetapi umumnya umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak panjang, 60-70 tahun. Maka ujian yang menimpa, ujian ekonomi itu yang rata-rata bikin orang wanita yang kadang-kadang sudah tidak punya suami, sementara punya tanggungan anak. Maka mereka karena tidak sabar, maka pingin ambil jalan pintas tatkala ada tawaran-tawaran yang zahirnya menggiurkan dari segi dunia itu, tetapi membahayakan bukan hanya nanti di akhirat, tetapi masih di dunia juga membahayakan. Kerja di kasino, kerja di bar, kerja di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, kasino, judi itu haram. Zina haram. Jangankan zina, dekati zina saya tidak boleh. Alias pacaran. Melihat orang saja tidak niat pacaran, hanya niat dengan syahwat juga tidak boleh. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras dan judi, wal ansab wal azlam. Ansab adalah menyembeli untuk selain Allah. Wal azlam itu kalau zaman dulu adalah dua anak panah. Kebiasaan orang kafir Quraisy, dua anak panah. Anak panah itu diletakkan di samping patung yang paling besar di dekat Ka'bah, yang namanya adalah Hubul. Namanya siapa? Hubul. Anak panah itu diletakkan, satu ditulis, misalkan ini ditulis di dalamnya saya buat, yang satunya saya tidak buat, atau saya pergi, yang satunya tidak pergi, atau satu saya kerja atau tidak. Nanti tatkala ada keinginan melakukan satu pekerjaan, terus di situ ada ragu-ragu buat atau tidak, maka mereka datangi itu patung besar tadi, yang di sana sudah diletakkan dua anak panah. Dari dua anak panah itu diambil satu. Kalau yang diambil itu adalah anak panah yang di dalamnya ada tulisan saya buat pekerjaan itu, maka pekerjaan itu dibuat. Kalau tulisan yang diambil itu anak panah yang di dalamnya ada tulisan jangan buat pekerjaan itu, maka dia tidak buat itu pekerjaan. Maka semua yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi, Allah sampaikan rijsum minasyaiton. Ini adalah najis, perbuatan yang promotornya adalah syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hindari itu supaya kamu bahagia. Di dalam ayat lain juga Allah sampaikan, ya wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Belum berzina, zina saja tidak, dekati saja tidak boleh, apalagi berzina. Maka kebanyakan alasan wanita muslimah, ini pesan bukan
berasaskan kebencian, tetapi berasaskan kasih sayang. Terkadang mereka beralasan bahwa kami terdesak, kami terjepit masalah ekonomi. Ya, kamu sabar di dalam kehidupan itu ada dua perintah. Tatkala diuji kamu sabar, kalau dikasih nikmat oleh Allah kamu bersyukur. Kamu sabar dengan catatan sabarnya dengan sebaik-baik sabar. Sabar bukannya saya sabar, bukan. Tetapi hatimu jangan mengeluh, lisanmu jangan mengeluh, baru kamu buktikan dari perbuatan. Jaga sholat 5 waktu. Jaga sholat, dibarengi dengan qabliyah, ba'diyah. Dibarengi dengan kamu sholat hajat, dibarengi dengan kamu sholat tahajud, dibarengi dengan sholat duha. Baru setiap hari kamu beristighfar 1000 kali. Berapa kali? 1000 kali. Tidak bisa 1000 kali, 500 kali saja. Dalam beristighfar, tenggelam dalam lautan istighfar sambil menghadirkan dosa-dosamu. Saat kamu beristighfar, kamu memposisikan dirimu sebagai orang yang paling berdosa di seluruh dunia. Dan yang bisa mengampuni saya hanya satu zat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah lewat istighfar di dalam Al-Quran dan juga lewat hadis Nabi Muhammad SAW dalam surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Allah sampaikan lewat di dalam Al-Quran surat Nuh. Nuh berwasiat, menasihati, menyampaikan kepada kaum-kaumnya. Apa kata Nuh alaihissalam? Beristighfarlah kepada Tuhan kamu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nanti Dia akan turunkan hujan di saat kamu membutuhkannya. Yang berikutnya, wa yumdidukum bi amwal wa bani. Nanti hartamu dikasih tambah. Yang kedua, anakmu dikasih kemudian dijadikan untuk kamu kebun dan sungai-sungai. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda bahwa malazimal istighfar, barang siapa yang setiap hari istighfar sambil meneteskan air mata, memposisikan dia yang paling berdosa, dan satu zat yang bisa mengampuni dia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah janjikan 3 janji itu. 3, kesempitan hati dibuka sama Allah. Kemudian hati yang gundah gulana dikasih senang sama Allah. Kemudian Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka ini janji Allah lewat Al-Quran, janji Allah lewat hadis Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya tidak ada keraguan itu. Cuma pertanyaan kita sudah buat atau belum? Tatkala kita dihadapkan oleh ujian hidup, ekonomi, kita langsung ambil jalan pintas, langsung galau, langsung berpikir yang tidak waras. Ada yang berkata bahwa tension atau stres atau ini istilah-istilah yang seharusnya ini keluar dari lisan orang kafir, bukan orang beriman. Maka tolong wanita-wanita muslimah yang sudah terjerumus dalam dunia gelap, secepatnya kamu bertobat, tinggal lagi itu tempat. Yang baru menuju ke dunia gelap dengan alasan tidak ada pemasukan atau tidak ada biaya untuk membiayai anak dan seterusnya, tanggalkan itu niat. Ingat, saya kasih, ada seorang ulama besar, Syekh Tariq Jamil damat barakatuh. Beliau memberi nasihat kepada penyanyi top dunia yang sudah meninggal alhamdulillah dalam keadaan husnul khotimah.
namanya Junaid Jamshid, penyanyi top dunia. Saat dia bertobat, kemudian pemasukan harian bulanan sudah tidak ada, galau dia, zohir. Maka dia bingung, bagaimana saya ini kalau tidak lagi menyanyi, nanti tidak ada pemasukan. Kalau sudah tidak ada pemasukan untuk membiayai anak istri sudah tidak ada lagi uang, nanti apa yang terjadi ke depannya. Maka Maulana Syekh Tariq Jamil rahmatullah damat barakatuh beliau kasih nasihat singkat. Apa kata beliau? Orang yang bermaksiat saja itu, yang menentang Allah, orang kafir, orang musyrik, saya dikasih makan sama Allah. Apakah orang yang mau taat, orang yang belajar taat, atau yang sudah taat betulan tidak dikasih makan sama Allah? Mustahil. Paham tidak? Jangan terus ambil jalan pintas. Ingat, harta yang kamu dapat lewat bekerja di kasino, harta yang kamu dapat, uang yang kamu dapat lewat kerja di bar, uang yang kamu dapat lewat kerja di tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, nomor satu uangnya haram. Kamu kan niat bekerja supaya senang kan? Mau biayai dirimu, biayai anakmu supaya ke depan masa depanmu, masa depan anakmu menjadi cerah, menjadi bagus. Tujuanmu itu kan? Maka ingat, kalau memang betul itu tujuanmu bagus, tetapi caramu jelek, caramu tidak bagus, maka nanti apa yang terjadi saat kamu bekerja di situ, yang tadinya sudah jilbaban, jilbab dibuka, yang tadinya sudah jaga sholat sedikit banyak, sholat ditinggalkan. Apa yang terjadi? Kamu bekerja di situ, gaji yang kamu dapat setiap bulan adalah gaji haram. Nanti kamu makan dari uang gaji itu, anakmu yang laki-laki, anakmu yang perempuan, kamu memberi makan dari uang haram setiap hari. Maka apa yang terjadi? Nanti ke depan anak-anakmu itu tidak akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau sudah tidak jadi soleh dan soleha, cita-citamu tadi tidak akan tercapai. Kalaupun hanya bahagia zahir, tapi batin tidak. Itu masih di dunia. Nanti di akhirat anak-anak yang menjadi salah satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kamu sabar dan mendidik itu anak menjadi orang sabar, kemudian kamu minta sama Allah, sedikit banyak yang dikasih oleh Allah yang halal, kamu memberi lewat itu kamu memberi makan kepada anakmu yang besok-besok dia menjadi anak yang soleh dan soleha. Sebelum meninggal kamu senang, setelah meninggal kamu senang. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam." Kalau nanti cucu Adam sudah meninggal, maka terputus semua amalan kecuali 3. Salah satunya anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Lewat uang haram, kamu memberi makan kepada anak-anakmu. Ini anak besok jadi pembangkang toh? Na'udzubillah. Kelak hari kiamat, anak yang seharusnya membantu kamu, anak yang seharusnya menjadi sebab bagi kamu untuk masuk ke dalam surga, sudah tidak lagi itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa hari di mana saudara akan lari dari saudaranya, kemudian anak akan lari dari kedua orang tua. Kenapa? Saat masih di dunia, orang tua tidak mendidik anak dengan bagus, orang tua tidak menyediakan harta yang halal untuk anak. Yang dikasih makan adalah harta yang haram. Kamu hanya berpikir masa depan dunia saja. Kamu tidak berpikir masa depan akhirat. Coba kamu pakai logika sedikit. Hanya kamu dapat gaji lah, taruh 1 bulan 3 juta, 1 bulan 10 juta, 1 bulan
15 juta mungkin satu bulan bisa 5 juta, lebih dari itu. Kesenangan batin tidak akan kamu dapat dari situ. Kesenangan zahir belum ada jaminan. Tetapi terlepas dari kamu adalah salah satu yang kesenangan yang besar yang kelak nanti di akhirat tidak didapat lewat anak yang kalau kamu didik dengan cara yang bagus, cikal bakal menjadi anak solid tadi. Maka baliklah pikiranmu, jangan kamu terlalu fikir masalah dunia, tetapi kamu fikir masalah akhirat lebih banyak. Supaya ujian yang kamu hadapi di dunia ini menjadi ringan. Kamu harus berpikir, saya setelah meninggal dunia, hidup selama-lamanya di sana. Kalau saya cari jalan pintas yang menyebabkan Allah murka, setelah meninggal dunia sudah tidak ada lagi penolong. Paham tidak? Maka pesan kami ini sebagai wujud sayangnya, itu wujud kasih sayang kami kepada setiap muslimah dan mukminah di mana saja berada. Tolong yang sudah terjerumus cepat-cepat kembali, yang baru mau terjerumus jangan ke sana. Tarik niatmu, korbankan segala-galanya untuk hindarkan dirimu dari situ. Insya Allah amalan yang kamu buat tadi, karena di situ ada janji Allah, nanti Allah bantu kamu. Paham tidak? Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah.